Hai sahabat Kompas.com, ketemu lagi dengan aku Mutiara Berta dalam program populer sepekan Kompas.com. Sebelum memasuki akhir pekan seperti biasa, mari kita ulas lagi informasi-informasi terpopuler sepanjang minggu ini. Berita pertama datang dari Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Seorang warga bernama Khairuddin Siregar mencari istrinya Ervina Lubis melalui sayembara. Sang istri menghilang saat berada di sebuah mal dengan anak perempuannya. Ervina dilaporkan pergi ke toilet dan tak kunjung kembali. Awalnya Khairuddin membuat sayembara dengan imbalan 75 juta rupiah. Sebulan kemudian, ia menaikkan hadiah sayembara itu menjadi 100 juta rupiah, tetapi sang istri tak kunjung ditemukan. Akhirnya pria pebisnis sawit ini menaikkan lagi hadiah sayembara itu menjadi 150 juta rupiah. Ia kemudian menyebarkan kabar ini melalui media sosial, menghubungi para sanak saudara hingga membuat laporan kepada Kades. Setelah 3 bulan mencari, akhirnya Khairuddin menemukan sang istri di Jawa Timur pada Jumat 25 Juni 2021 sore. Seseorang memberitahukan padanya bahwa sang istri berada di sebuah pondok pesantren. Khairuddin mengaku telah memberikan imbalan tersebut kepada orang yang telah menemukan istrinya. Namun ia tidak menyebutkan nama orang yang telah menemukan istrinya tersebut. Sepanjang pekan ini ramai diperbincangkan mengenai Italia yang kini ditetapkan sebagai zona bebas masker dan berisiko rendah terhadap COVID-19, sahabat Kompas.com. Berita ini ramai diperbincangkan di tengah lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia akibat varian virus corona. Dalam dekret yang mulai berlaku pada Senin 28 Juni 2021, 20 wilayah di Italia diklasifikasikan sebagai zona putih. Artinya, wilayah tersebut memiliki risiko rendah terhadap penularan COVID-19. Warga yang berada di wilayah tersebut pun tak diwajibkan memakai masker di luar ruangan. Para turis dari Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang juga diperbolehkan masuk lagi setelah sempat dilarang. Italia yang dulu sempat menjadi negara dengan kasus COVID-19 terparah di dunia, kini perlahan membaik. Kasus COVID-19 dan angka kematian di Italia turun dalam beberapa pekan terakhir. Selain itu, sepertiga penduduk Italia di atas 12 tahun juga telah disuntik vaksin. Meski ada kemajuan, Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza mendesak warganya untuk tetap waspada. Pemerintah Italia juga masih menerapkan jam malam dan jam buka restoran yang lebih pendek. Informasi ketiga datang dari Desa Sukaraja, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Sebuah mobil Mitsubishi Pajero yang berpenumpang satu keluarga, yang terdiri dari suami, istri, dan 3 orang anak, terjun ke sebuah sungai pada Rabu 30 Juni 2021. 4 penumpang yakni ayah dan ketiga anaknya meninggal dunia, sementara sang istri selamat usai ditolong warga. Warga yang membantu mengevakuasi korban menyebut, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, warga mendengar suara benturan keras dari arah jembatan. Ketika mendatangi lokasi, mobil Pajero tersebut terlihat sudah berada di dalam sungai. Warga pun bergegas terjun untuk menolong korban. Terus kata aku, nyuruh kawan aku terjun nih. Kan? Nah, bingung kawan aku nih. Betina tuh tenggelam timbul, lagi terjun. Kamu juga terjun juga? Iya, terjun juga. Dalam aku nyusul juga. Masalahnya kewalahan dia tuh kan. Iya. Nah, pas datang di pinggir, lama juga baru ngomong yang betina itu kan. Gini Pak, tolonglah Pak, anak aku Pak. Udah kami masuk lagi mobil itu. Nyelam lagi kamu?
Akhirnya berapa yang bisa kamu keluarkan tuh? 3 tuh. 3 bisa diselamatkan. Iya, Yang dikeluarkan ya, tapi kondisinya sudah meninggal. Sudah meninggal. 3-tiganya. Iya, di sini kalau ditaruh sini. Terus terakhir total berapa yang meninggal? 4. Yang selamat? Siko itulah, ibu itulah. Menurut polisi, kendaraan tersebut diduga mengalami kendala teknis sehingga menabrak pagar jembatan dan terjun ke sungai. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus kecelakaan tunggal tersebut. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan penerapan PPKM Mikro Darurat Jawa Bali. Kebijakan ini diberlakukan mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Kebijakan ini diumumkan usai Presiden Jokowi mendapat masukan dari sejumlah pihak seperti menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. Selain itu, kondisi pandemi yang berkembang cepat dan munculnya varian baru ini juga menjadi alasan pemerintah membuat kebijakan yang lebih ketat dan tegas. Demikian Populer Sepekan kali ini. Simak informasi-informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Happy weekend!